2, 3, come on! Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang menggambar poster. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa coba? Oh, gambar komik. Oh iya, gambar komik, betul. Oke lah, kita akan mempelajari menggambar komik. Nah, apa saja yang harus kalian ketahui di dalam menggambar komik? Itu satu, konsep menggambar komik. Kemudian yang kedua, syarat menggambar komik. Yang ketiga adalah alat dan bahan menggambar komik. Mari kita pelajari selanjutnya. Komik merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Komik sering juga disebut dengan cerita bergambar. Nah, biasanya ceritanya itu ditulis di balon itu ya, balon, bentuknya balon-balon, bisa kotak, bisa segi empat, sesuai dengan kebutuhan ya. Komik dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhannya. Ada komik yang dibuat dengan cerita panjang yang berbentuk buku, dalam bentuk buku. Itu bisa berlembar-lembar ya, bisa sampai ratusan. Ada juga yang ditulis dalam cerita pendek atau hanya digambarkan dalam satu lembar kertas atau sering disebut dengan comic strip. Nah, di dalam komik itu memerlukan ketelitian dan ketekunan dalam membangun karakter dan tokoh dalam cerita. Apa ciri komik itu? Ciri utama dari komik adalah mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian pembaca. Itu mengenai konsep menggambar komik. Nah, yang komik itu juga memiliki fungsi, yaitu menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Untuk itu di dalam menggambar komik ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam membuat kata dan gambar seperti apa. Nah, sekarang syarat menggambar komik. Syaratnya apa, anak-anak? Syaratnya adalah yang dibutuhkan kemampuan dalam menggambar. Yang kedua, menyusun kata-kata. Jadi kemampuan menggambar dan kemampuan menyusun kata-kata. Langkah-langkah di dalam menggambar komik itu satu, menentukan topik dan tujuan. Nah, sebelum menggambar komik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema. Tema itu misalnya tentang kejujuran, persahabatan, lingkungan alam semesta. Itu. Kemudian pada penentuan topik dan tujuan dapat pula ditentukan tokoh dan karakter yang ingin dibuat. Menggambar komik sama saja seperti membuat cerita pendek, tetapi divisualisasikan dengan kata dan gambar. Komik juga dapat dibuat berdasarkan cerita pendek. Misalnya,
yang sudah ada ya. Cerita Timun Mas, Malin Kundang, Roro Jonggrang, Cinderella, dan cerita-cerita lainnya. Langkah kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Komik berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihatnya. Untuk itu pilihlah kata yang singkat tetapi berkesan disertai gambar pendukungnya agar saat membaca kata maupun kalimat pada komik, orang akan senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga, menggunakan gambar. Komik selain menggunakan kata, juga menggunakan kalimat, juga disertai dengan gambar. Penggunaan gambar ini salah satunya adalah penyampaian pesan yang paling menarik. Proporsinya bagaimana? Proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang akan disampaikan. Nah, dalam menggambar komik itu sebaiknya dengan menggunakan warna-warna yang mencolok sehingga mengundang perhatian orang untuk membaca narasi komik. Kemudian yang keempat, menggunakan media yang tepat. Penggunaan media dalam menggambar komik dapat disesuaikan dengan media yang digunakan. Jika komik tersebut berupa buku, dapat merupakan satu kesatuan cerita utuh, tetapi dapat pula berupa kumpulan cerita pendek. Jika komik hanya merupakan cerita pendek, dapat menggunakan hanya satu lembar kertas. Nah, ini menggambar komik, unsur yang paling penting adalah pesan yang ingin disampaikan. Baru kemudian unsur keindahan. Nah, kemudian bahan dan alat menggambar komik. Untuk menggambar komik dengan teknik menggambar tanpa alat bantu komputer atau manual, memerlukan alat dan bahan. Pada prinsipnya kebutuhannya hampir sama dengan menggambar atau melukis. Misalnya, yang pertama, kertas. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas. Kertas itu bermacam-macam, ada yang netral, ada yang putih, ada abu-abu, ada yang coklat. Dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas itu ada misalnya kertas pada larang, HPS, Warto, dan karton. Nah, yang kedua yaitu pensil menggambar. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan tanda B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal dan hitam pekat. Pensil H dan B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekaan hasilnya. Pensil B diberi tanda angka. Makin besar angkanya, makin lunak sifatnya, dan makin pekat hasil goresannya. Untuk pensil H, makin besar angkanya, makin keras sifatnya, dan makin tipis goresannya. Nah, yang ketiga, pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak dan menghasilkan warna lembut. Untuk itu, dalam menggambar,
Anak-anak bisa mewarnai gambar dengan cara gradasi. Gradasi itu apa? Yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah yang lebih terang atau sebaliknya. Nah, yang keempat adalah penggaris. Penggaris itu bermacam-macam, anak-anak punya di rumah. Ada penggaris mika, penggaris siku, penggaris busur, maupun penggaris mistar. Penggaris itu berfungsi membentuk garis yang dibutuhkan untuk membuat strip-strip kolom pada komik. Nah, demikian tadi anak-anak pengetahuan tentang menggambar komik. Sekarang saya ada satu pertanyaan. Jelaskan fungsi tema di dalam menggambar komik. Silahkan dijawab di kolom komentar berikut di bawah ini. Ya, saya tunggu komentarnya, ada nilainya. Sekian, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.